Ada kasus korupsi besar-besaran, orang yang tahu karena dulu dia join di situ, dia ingin mengungkap karena dia katakanlah mendapatkan perilaku yang tidak adil dari pelakunya, lalu dia ingin mengungkap korupsinya itu. Tapi kena ITE. Jadi ITE ini seringkali dipakai untuk menutupi kasus-kasus besar terkait dengan orang-orang besar, orang yang kritis yang mengupload suatu foto dengan TikTok gitu. Lalu dia dianggap mengubah-ubah informasi elektronik. Padahal pasal 32 dan 35 itu adalah pasal yang dulunya itu dipakai untuk melindungi informasi elektronik dari serangan hacker terutama. Informasi yang ada di HP ini. Ini semua informasi yang ada di sini adalah milik saya. Walaupun fotonya Pak Jokowi ada di sini. Atau fotonya Sophia Latjuba karena ada di sini. Itu milik saya tetap. Nggak boleh dong Anda tiba-tiba pakai komputer atau pakai keahlian Anda menghack, delete, merubah-merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Obor Rakyat di seluruh dunia. Hari-hari ini rupanya banyak sekali nih orang-orang yang menjadi korban dari kekuasaan, katakanlah begitu. Dan yang digunakan berbeda dengan dulu ketika zaman Orde Baru, undang-undang subversif. Kali ini yang digunakan adalah undang-undang ITE. Khususnya pasal 32 dan pasal 35. Nah, untuk membahas soal itu, ini di markas besar Obor Rakyat sudah hadir kawan lama saya. Ini yang dulu menciptakan undang-undang yang sekarang dipakai oleh penguasa untuk menangkap orang-orang yang dianggap kritis atau yang dianggap berbahaya. Sudah hadir di studio Profesor Henry Subiakto. Salaman dulu, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya harus disclaimer, Prof Henry ini kawan saya sejak 2012 ya, Prof ya. Kami dulu ya sama-sama lah bikin satu perusahaan bareng ya kan. Kita tanda tangan akte, sama-sama komisaris. Mitra Digital Media. Iya, cuman saya keluar dulu karena saya masuk pesantren. Saya masuk pesantren di LP Cipinang. Prof Henry terus. Nah, Prof Henry, kawan-kawan Obor Rakyat ingin tahu nih, sebetulnya tuh undang-undang ITE ini asbabun nuzulnya itu apa sih sebetulnya, bagaimana? Ya, pertama saya klarifikasi dulu, saya tidak membuat, tapi saya terlibat. Terlibat dari tahun 2007 sampai 2022, 15 tahun. Ya. Memang tahun 2016 saya ketua panjanya ketika revisi pertama atau pembaruan pertama ya, ITE. Saya ikut di situ. Kalau tahun 2008 ketika dibuat pertama diundangkan, saya hanya ikut diskusi-diskusi aja, nggak jadi apa-apa. Karena waktu itu walaupun saya sudah staf ahli menteri, tapi yang ngerjain kan dirjen-dirjen kan gitu kan. Tapi saya tahu persis. Bahkan saya lah akhirnya yang harus mensosialisasikan undang-undang ini ke banyak universitas di Indonesia. Sebagai staf ahli menteri Kominfo. Sebagai staf ahli menteri Kominfo yang sekarang Komdigi. Nah, undang-undang ITE itu waktu itu dibuat, itu tujuannya adalah menjadi payung hukum perbuatan hukum baru karena perkembangan teknologi. Yaitu apa? Yaitu ekonomi digital. Ya, jadi ketika Indonesia masuk ke ranah munculnya ekonomi digital, e-commerce dan lain-lain, maka itu kita membutuhkan payung hukum untuk menjadi semacam regulasi dasar. Misalnya kalau transaksi elektronik itu informasi itu bisa menjadi alat bukti hukum. Misalnya saya kirim uang ke Mas Tiadi. Itu kan kalau dulu kan pakai wesel tadi. Sekarang kan cukup hanya pakai M-banking, telebanking. Lalu informasi elektronik yang ada di M-banking, telebanking ini jadi alat bukti hukum sekarang. Itu dasarnya adalah undang-undang ITE. Jadi payung itu. Disebutkan saat itu adalah bahwa yang diatur di dalam undang-undang ITE itu perbuatan hukum baru yang menggunakan komputer dan jaringan komputer. Jadi transaksi elektronik itu perbuatan hukum menggunakan komputer, jaringan komputer. Itu yang diatur. Kenapa? Karena memang
era mulai tahun 2008 ya waktu terbitnya undang-undang itu sampai sekarang kan perkembangannya luar biasa kehidupan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau internet itu. Iya, iya. Bahkan bukan hanya perbuatan hukum baru, dunia baru. Ada yang namanya ya apa itu e-commerce itu kan dunia baru. Ada yang namanya apa boleh dikatakan anak-anak sekarang ini kan hidup di dunia digital ya, yang pakai AI, pakai macam-macam, dan itu semua adalah dunia baru. Nah, di situ ada aturannya. Undang-undang ITE itu mengatur di situ. Tapi ternyata perkembangannya pasal-pasal yang memang ada terkait dengan pidana itu justru dipakai di luar persoalan ekonomi digital. Ya, misalnya kalau yang paling banyak adalah dulu awalnya ya sebelum 32 35 tadi itu adalah pencemaran nama baik menggunakan internet. Pencemaran nama baik fitnah dari dulu sudah ada. Tapi di era sekarang, di era sejak ekonomi digital berkembang tadi, itu orang memfitnahnya pakai internet, gitu kan. Kenalah pasal 27 ayat 3 dulu istilahnya begitu. Sekarang 27A. Itu paling banyak dipakai dulu. Termasuk yang mungkin masih ingat Prita Mulyasari tahun 2009 rumah sakit sampai koin Prita muncul waktu itu kan? Dan itu banyak di banyak daerah nggak usah saya sebutkan. Nah sekarang karena kita tahu pemerintah waktu itu tahu bahwa pasal pencemaran nama baik itu dipakai untuk nahan Prita Mulyasari kan ditahan, ditahan. Kan? Iya. Diturunkan sama pemerintah dan DPR. Ini pasal pencemaran nama baik pasti akan banyak digunakan oleh aparat untuk nahan, diturunkan sehingga di bawah 5 tahun. Zaman saya sebagai ketua Panja tahun 2016 diturunkan oleh pemerintah dan DPR jadi 4. Kemarin tahun 2024 diturunkan lagi jadi 2. Sehingga tidak perlu ditahan. Nggak perlu ditahan. Tapi penegak hukum pinter. Nggak pakai pasal 27 ayat 3 atau 27A sekarang. Pakai pasal lain. Yaitu ada pasal 36 dulu. Nikita Mirzani dulu kena pasal 36. 36 itu kalau pencemaran nama baik itu merugikan secara materi, maka jadi 12 tahun. Pakai pasal 36. Akhirnya pasal 36-nya sama pemerintah dan DPR dihilangkan juga. Dihilangkan hanya bisa dipakai kalau itu kejahatannya berupa kejahatan terhadap komputer. Nah sekarang ini yang kena, teman-teman yang kena praktisi-praktisi politik maupun aktivis itu, kena pasal-pasal komputer tadi. Misalnya Roy Suryo dan Tifa itu kenanya pasal 32 dan 35. Iya. Babe Aldo yang sekarang ditahan di Kalimantan Selatan kena pasal 32, 35. Iya. Dan banyaklah yang di situ dia. Padahal pasal 32 dan 35 itu adalah pasal yang dulunya itu dipakai untuk melindungi informasi elektronik dari serangan hacker terutama. Serangan hacker. Karena informasi elektronik di era digital, era ekonomi digital itu kalau dibiarkan boleh diganggu orang, diganti-ganti, bisa nggak percaya dong sama sama perbankan kita. Misalnya. Ya mengganggu ekonomi. Mengganggu ekonomi. Coba kalau perbankan itu kan punya sistem elektronik, katakanlah telebanking, e-banking, itu kan sistem elektronik. Kalau diganggu orang, diubah-ubah, akun kita diubah, kontennya diubah, lalu kemudian uang kita juga berubah yang ada di situ, hancur ekonomi digital itu. Nah itu sebenarnya melindungi informasi elektronik seperti itu. Tapi Anda tahu kan, sekarang Tifa kena pasal 32. Roy juga 32 dan 35. Manipulasi informasi elektronik kalau 35 itu seolah-olah asli. Itu yang terjadi. Gitu loh Mas. Termasuk teman kita yang namanya Babe Aldo yang sekarang sedang ditahan di Kalimantan Selatan juga kena pasal 32 dan 35. Kenapa pasal ini dipakai dengan mudah oleh penegak hukum? Karena sanksinya di atas 5 tahun. Pasal 32 itu 8 tahun, 35 itu 12 tahun. Kalau sanksi di atas 5 tahun menurut KUHAP, tersangkanya bisa ditahan. Maka ditahan dulu mereka. Perkara nanti apakah terbukti atau tidak itu urusan pengadilan, tapi tahan dulu. Itulah yang terjadi sekarang. Iya.
Prof tadi Prof kan bilang Prof sempat melakukan sosialisasi di Ya. undang-undang ini ke Ya. universitas, perguruan tinggi atau komunitas apa gitu. Sebetulnya kalau ini pandangan saya, Prof. Prof tidak perlu melakukan itu, cukup misalnya pemerintah mensosialisasikan atau memerintahkan Kapolri bahwa pasal ini hanya bisa digunakan untuk ini. Itu bisa kan sebetulnya? Sangat bisa. Sebenarnya memang harusnya seperti itu, bahwa pasal 32 itu adalah pasal untuk melindungi informasi elektronik, keaslian informasi elektronik dari perilaku kejahatan orang yang tidak berhak. Kan begitu? Iya, iya. Tidak ada hubungannya dengan konten. Jadi kalau orang dikatakan, wah ini bisa memfitnah, ini bisa mencemarkan nama baik, nggak ada hubungannya dengan pasal 32 dan 35. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Makanya aneh ketika katakanlah ya yang sekarang udah lagi rame Butiva atau Roy Suryo ya. Itu kan yang ada di masyarakat kan ini orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi dengan tuduhan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kan itu. Iya, iya. Itu yang menyebabkan pendukung Pak Jokowi marah. Pak Jokowi orang baik kata menurut mereka kan. Pak Jokowi orang lugu kok disebut ijazahnya palsu. Ini harus dipidana ini, kan begitu. Tapi pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah, itu di Undang-Undang ITE udah diturunkan sanksinya sampai 2 tahun. Iya, iya. Di KUHP di pasal 433 juga turun hanya sekitar 9 bulan kalau di KUHP baru itu, malah 9 bulan. Tapi kalau di pasal 434 itu baru dia bisa 4 tahun kalau fitnahnya diberi kesempatan untuk membuktikan ternyata fitnah itu pelakunya itu tahu kalau dia itu keliru, dia salah, tapi tetap aja ngotot memfitnah karena dia benci pada pelakunya, pada korbannya. Misalnya saya memfitnah Mas Setiardi. Saya tahu Mas Setiardi orang baik, tapi karena saya benci sama Mas Setiardi, saya ingin menghancurkan Mas Setiardi. Saya bilang kalau ketemu saya ngambil uang saya atau nyuri uang saya, misalnya begitu. Padahal enggak. Nah, kalau ternyata itu kan fitnah namanya. Kalau apa yang saya ucapkan dan saya sampaikan lewat informasi elektronik itu ternyata bertentangan dengan keyakinan saya atau apa yang saya ketahui, fitnah itu kalau di KUHP bisa 4 tahun. 4 tahun. 434 bisa 4 tahun. Tapi itu pun juga nggak bisa untuk nahan. Sehingga akhirnya biasanya selain guna pakai pasal fitnah dan pencemaran baik, didabelin pakai pasal 32 dan 35. Tahan duluan. Iya, iya, iya. Maksud saya gini, Prof. Ini kan sudah kejadian nih hari ini. Minimal kan ada Mas Roy, ada Dr. Tiva, ada Babe Aldo. Daripada kita capek-capek, kita sosialisasi ke kampus-kampus ini. Kan harusnya Kapolri cukup memerintahkan seluruh Kapolda bikin telegram atau apa ya, bahwa pasal ini tidak boleh digunakan kecuali memang peruntukannya untuk sesuai ketika undang-undang ini dibuat, kan beres sebetulnya, Prof. Iya. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena sebenarnya begini. Sebenarnya kalau saya mau fair ya, mereka yang kritis itu sekarang ini kesulitan mau dicarikan pasal-pasal atau undang-undang yang lain di Indonesia. Supaya bisa ditahan. Supaya bisa ditahan itu sudah kesulitan. KUHP udah nggak ada yang bisa untuk nahan kan. Harus ada mens rea ya kan. Ya, ada mens rea dan sebagainya. Kemudian ITE-nya juga udah berubah gitu kan. Iya. Yang tadinya pasal 27 ayat 3 bisa untuk nahan, zaman Bu Prita masih bisa untuk nahan. Iya. Tapi kan udah kita turunkan, udah diturunkan oleh pemerintah waktu itu dan oleh DPR waktu itu. Nggak ada. Tapi masih ada keinginan menarget orang untuk nahan. Akhirnya pakai pasal-pasal sembarangan. Pasal 32 dan 35. Harusnya Kapolri memberikan perintah bahwa pasal 32, 35 ini benar-benar hanya merupakan kejahatan computer crime namanya. Yaitu kejahatan yang sasarannya itu komputer. Bukan kejahatan konten. Sekali lagi. Bukan konten tapi komputer. Kalau ini podcast ini bermasalah, nggak bisa kena pasal 35. Konten. Karena konten. Iya. Kalau konten maka kalau di Undang-Undang Pers itu ya pakai jawab begitu. Kalau di Undang-Undang ITE ya pasalnya cuma pencemaran nama baik. Nggak bisa untuk nahan. Dan itu pun harus dibuktikan bahwa kontennya salah.
namanya bener baik. Benar baik kan gitu. Misalnya Iya. misalnya Mas Roy. Mas Roy dianggap memfitnah atau Bu Tifa dianggap memfitnah. Sebelum dia kena pasal fitnah pasal 27A kalau di ITE atau 433 di KUHP dan 434, ya dibuktikan dulu bahwa ijazahnya asli. Asli. Kalau udah asli baru kemudian berarti omongan Mas Roy dan Bu Tifa itu salah. Dan udah tahu salah kalau dia terus saja, baru itulah namanya melanggar pasal fitnah. Pidana itu kan nggak bisa sembarangan orang dipidana tanpa ada aturan yang udah jelas. Nah, nampaknya sekarang ini aturannya tidak jelas. Dalam artian tadi, aturan fitnah itu nggak bisa untuk nahan, tapi dicari-carikan aturan-aturan lain yang bisa nahan sebenarnya nggak relevan, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Iya. Enggak, saya yakin Prof. Henry juga banyak lah. Saya banyak teman di kepolisian. Ya. Menurut saya mereka tuh pinter-pinter lah. Artinya bukan orang yang nggak ngerti pasal, nggak bisa menafsirkan pasal. Mereka orang pinter. Tapi kenapa gitu ya? Iya, tapi kenapa mereka tahu bahwa mereka menggunakan pasal yang salah, tapi tetap mereka lakukan? Kenapa, Prof? Nah, ini ya makanya itu yang menunjukkan bahwa hukum itu di era sekarang ini seringkali dijadikan sebagai political engineering, sebagai tools of political engineering, alat politik. Anda terlalu kritis ya hati-hati. Gitu kan. Babe Aldo itu terlalu kritis di Kalimantan Selatan, ya akhirnya dikenakan Undang-Undang ITE pasal 32 kan, ditahan sekarang. Kritisnya apa? Nah, itu orang Kalimantan Selatan yang tahu. Kemarin itu dia itu banyak ngeritik kondisi di mana ketika di Kalimantan Selatan ada kelangkaan BBM khususnya solar. Wah, dia kritis. Sampai muncullah pemahaman bahwa BBM solar itu banyak yang tersedot di perusahaan-perusahaan sawit. Sehingga masyarakat umum nggak kebagian, kan begitu. Iya. Nah, ketika itu terbongkar, akhirnya terjadi katakanlah perubahan-perubahan atau tata kelolanya diperbaiki, baru kemudian kelangkaan berkurang atau hilang begitu. Aldo jadi semacam pahlawan, setengahnya kan gitu kan. Tapi kan ini mengganggu, ada orang yang terganggu. Nah, kebetulan Aldo ini orangnya memang ya berisik begitu ya, berisik gitu. Dia upload suatu foto orang yang pas lagi mengunjungi lapas dan dia tanyakan apakah ini benar foto ini gitu. ASN itu foto itu, ASN yang punya relasi dengan orang yang sedang di lapas dan orang yang di lapas itu terkait dengan narkoba gitu ya. Iya. Nah, lalu laporlah si orang yang punya foto itu. Bahwa Babe Aldo ini awalnya pelaporan yang pertama dari orang yang berbeda juga itu pencemaran nama baik, tapi laporan yang berikutnya adalah pasal 32 tadi bahwa dianggap Babe Aldo ini melakukan perubahan ya, secara tanpa hak. Saya bacakan pasal 32, sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, nambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Dia dianggap mengubah-ubah itu. Padahal dia tidak mengubah. Kalau dia mengubah-ubah, harusnya ya kalau mengubah-ubah, foto itu punya orang. Foto itu punya orang, bukan hanya foto itu punya orang, tapi informasi elektronik itu punya orang. Iya. Ini kan dia sendiri yang mau moto kan? Dia sendiri, dia hanya dikirimi oleh orang. Oh, oke. Dia lewat WA itu dikirimi orang, lalu dia upload. Oh, oke. Dia sama sekali nggak mengubah. Kalau mengubah itu nyerang, mengambil, aktif masuk ke informasi elektronik milik orang lain, lalu informasi milik orang lain ini yang diubah-ubah. Sehingga harusnya polisi bisa menunjukkan, ini loh informasi elektronik milik orang lain, misalnya katakan si pelapor, ini sebelum diubah, kemudian setelah Aldo main, ini menjadi berubah seperti ini. Maka Babe Aldo itu ditunjukkan telah melakukan perbuatan mengubah-ubah. Dan sebenarnya hal seperti itu secara teknologi mudah sekali dibuktikan. Kalau memang perilakunya mengubah-ubah.
Iya, iya, Jadi iya. suatu informasi elektronik itu kalau dia diubah orang, yaitu misalnya informasi ini milik orang lain atau milik seorang ya, diubah oleh orang yang tidak berhak, itu akan ketahuan ada Iya, metadatanya, ada metadatanya. ada data tentang data, Hmm. kapan diubah, siapa pelakunya, pakai alat apa, jam berapa, lalu berubah seperti apa, itu harus kelihatan. Si ibu itu merasa terganggu karena dia mengaku tidak pernah tidak pernah ke lapas atau apa? Merasa ya itu dia di situ tidak dijelaskan tentang apa, tentang kebenaran foto itu, tapi ya tadi serangannya adalah atau kata laporannya adalah tentang mengubah-ubah informasi elektronik Kan milik. gampang. Maksud saya gini, Prof. Menanyakan kalau dia merasa, oh saya tidak pernah di sana, kan gampang banget. Kita kan orang IT lah ya. Kita tinggal cek aja nomor HP ibu itu berapa. Betul, Pada saat jam itu kita tracking BTS-nya di mana. betul, Gampang bener kalau polisi betul. mau kan Kalau iya, kalau mau. persoalannya adalah ditahan duluan. Iya, 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 iya. Nah, Aldo ini udah ditahan duluan, Iya, iya. baru setelah itu HP-nya diambil. Harusnya sebelum nahan itu harus punya alat bukti yang kuat. Iya, iya, HP harus diambil dulu bahwa nanti muncul bahwa ada data bahwa Iya, HP iya, iya. dipakai untuk mengubah-ubah tadi jam berapa ngubahnya, kemudian kata berubah menjadi seperti apa, lalu ada metadata tadi. Nah, Iya, iya. itu pun sebenarnya kalau dalam undang-undang ITE ya harus ada ahli yang mengikuti proses perubahan-perubahan itu dan membenarkan proses perubahan itu sesuai dengan keahliannya. Jadi Iya, harus iya, ada iya. ahli digital yang membenarkan. Nah, itu yang namanya alat bukti begitu. Tapi Iya, iya, iya. kalau ini kan ditersangkakan dulu, baru kemudian HP-nya Aldo diminta. Disita. Itu kebalik itu. Harusnya kan diperiksa dulu. Ada nggak bukti otentik bahwa pelaku ini masuk ke sistemnya orang? Iya, iya, Nah, iya. gitu kan? Masuk ke sistemnya orang, mengubah-ubah jam berapa mengubahnya, pakai alat apa, lalu berubahnya seperti apa, siapa yang menyaksikan, ahli hukum atau ahli hukum digital yang menyaksikan, siapa, karena pakai teknologi itu, pakai laboratorium digital forensik bisa dilihat. Iya, Di iya, iya. situ. Iya, iya, iya. Walaupun sebenarnya memang kalau di dalam standar prosedur yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu nggak sembarangan namanya memperlakukan informasi elektronik itu. Nggak boleh sembarangan ngambil comot sana comot sini, nggak bisa. Oh, nggak Harus bisa ya? betul-betul originalnya. Jadi kalau mau nahan orang ini kan persoalan hak asasi manusia. Iya, iya, iya. Masyarakat kan nggak tahu antara ditahan sama dipidana kan bedanya apa, kan tipis-tipis saja. Iya, iya, iya. Maka harus benar-benar menggunakan prosedur yang benar. Tidak bisa sembarangan begitu loh. Nah, di situ sebenarnya kalau di dunia umum, kriminal umum saja, polisi atau penyidik itu harus hati-hati ya. Misalnya ada perampokan, maka penyidik tidak boleh sembarangan siapa saja masuk ke tempat TKP-nya. Harus yang betul-betul kompeten. Hmm. Dan itu pun pakai polis lain gitu kan. Mm-mm. Yang megang barang-barang di situ harus pakai Sarung sarung tangan. tangan supaya tidak ada sidik Iya. jari ada yang berubah. Artinya alat bukti itu penting sekali, tidak boleh berubah. Iya, iya, iya. Dunia digital juga sama. Tidak boleh sembarangan berubah gitu. Itu yang kenapa lalu ini kadang-kadang polisi menyederhanakan informasi digital, alat elektronik. Dioprek-oprek. Kadang-kadang ngambil sembarangan, bukan di aslinya. Iya, iya. Sama aja dengan TKP-nya Di ini mana? daerah mana ini? Ini komplek ini di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Misalnya TKP-nya di Jakarta Timur. Tapi yang dicari Jakarta Pusat. alat buktinya di Jakarta Pusat kan nggak bisa. Iya, iya, iya. Sama dengan kalau TKP-nya pelakunya itu menggunakan komputer HP, ya harus komputer HP ini yang dioprek-oprek, dicari. Itu pun nggak boleh berubah. Nggak boleh sampai informasinya itu mengalami kerusakan atau berubah sama dengan tadi sehingga nggak valid lagi untuk jadikan barang bukti. Nggak valid lagi. Padahal kalau di era sekarang ini kan kalau asal ngambil sembarangan, ngambil hanya di media sosial itu nggak jelas. Sudah ada yang ngerubah-ngerubah atau tidak,
ada yang memanipulasi atau tidak. Banyak sekali kemungkinan informasi elektronik di media sosial itu sudah diubah-ubah orang. Makanya tidak bisa seperti itu, tidak bisa sembarangan. Yang harus diambil benar-benar dari data asli yang ada di alat komputer yang dipakai untuk pembuatan hukum itu. Prof, kita tahu kan bahwa sebetulnya yang tampak di kasus Babe Aldo mungkin itu ya, mungkin ada ibu-ibu yang melaporkan dan lain-lain, itu yang tampak di permukaan. Tapi kita tahu juga bahwa penegakan hukum di Indonesia ini kan sebetulnya kerap kali tidak berada di ruang kosong. Bisa jadi ada ininya, peristiwa sebelumnya, atau ada bohirnya lah. Ini menurut Prof Henry bagaimana? Besar kemungkinan seperti itu. Yang informasi yang Prof Henry miliki bagaimana? Saya umum dulu ya. Saya ini kan jadi diminta untuk bantu orang ini sering. Di Jakarta juga terjadi seperti itu. Ada kasus korupsi besar-besaran. Orang yang tahu karena dulu dia join di situ, dia ingin mengungkap karena dia katakanlah mendapatkan perilaku yang tidak adil dari pelakunya, lalu dia ingin mengungkap korupsinya itu. Tapi kena ITE. Jadi ITE ini seringkali dipakai untuk menutupi kasus-kasus besar terkait dengan orang-orang besar. Begitu pula kasusnya Aldo, ya kan? Babe Aldo itu juga seolah-olah kasus sama perempuan tadi yang mengupload ASN yang mengupload itu karena yang lapor dia. Tapi kan sebelum itu kan tadi saya katakan Babe Aldo itu mengkritisi keadaan kelangkaan BBM di Kalimantan Selatan. Siapa yang bermain dalam konteks kelangkaan BBM atau siapa ya pelakunya? Itu yang kemungkinan tersinggung dengan siapa yang Prof Henry dengar, siapa yang tersinggung? Ya pemilik perusahaan-perusahaan sawit. Di sana ada oligarki besar. Nah, itulah makanya itu. Yang sekarang konon dekat saya nggak tahu ya. Saya tuh familiar dengan Poldanya. Poldanya namanya Bang Yuda lah ya. Dulu beliau itu wakilnya Dang Ike Edwin di Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi Kabupaten Tanah Bumbu itu waktu pendirian Polres, Kapolresnya Ike Edwin, Wakapolresnya Yuda yang sekarang jadi Kapolda. Tanah Bumbu itu kampungnya Haji Isam. Nah itu aja. Jadi Tanah Bumbu itu kampungnya Haji Isam. Walaupun biasanya memang ITE itu ada yang melapor, tapi juga ada yang memesan. Jadi ini orang ada yang ditarget, misalnya Mas Tiardi ditarget, ya udah siapa yang target dia yang pesan kepada alat penegak hukum menggunakan pasal-pasal yang memang tadi sebenarnya nggak cocok untuk urusan konten. Ini kan konten ini yang dimasalahkan nih kan. Iya. Tapi dipakainya adalah pasal 32 yang notabene adalah pasal melindungi informasi elektronik dari serangan orang yang tidak berhak. Kan nggak cocok karena itu kan. Tapi tetap dipakai itu. Kenapa? Karena ada sanksi yang di atas 5 tahun yang dipakai bisa untuk nahan. Akhirnya ditahan duluan. Nah sekarang itu makanya kemarin ketika ada teman-teman dari penasihat hukum Babe Aldo. Babe Aldo ini seorang Habib ya. Habaib ya. Iya. Aktivis dari kelompok Muslim kata. Yang bantu itu malah dari aktivis Chinese. Bantu Babe Aldo. Ya ini kita obor rakyat sama Prof Henry harus bantu juga ini ya kan gitu kan. Yang bantu itu. Dia aktivis yang berasal dari Papua sana dan dia keturunan Chinese. Sangat Chinese sekali. Tapi saya kagumnya begini. Ternyata ketika memiliki kesamaan perjuangan untuk kebebasan berpendapat dan demokratisasi, nampaknya agama itu udah tipis sekali batasnya. Artinya itu yang terjadi. Tapi bagi kita kan kalau orang yang berbeda agama aja bantu, apalagi yang sama agamanya dengan gitu kan. Apalagi ini menurut saya tidak sepatutnya lah ya. Tidak sepatutnya. Makanya saya menghimbau mudah-mudahan ini Kapolda Kalimantan Selatan ini Bang Yuda melihat obrolan kita nih Prof. Kita berharap Pak Kapolda ya kan coba kembalikan ke rel Anda. Iya. Ya kan. Jangan ikuti yang lain-lain. Pokoknya profesional aja. Ini karena udah ditahan, maka otomatis teman-teman itu mau melakukan pra-peradilan. Nah, pra-peradilan.
saya diminta untuk memberikan Prof. Henry. keterangan, memberikan keterangan di pra peradilan, ya saya siap. Berarti ke Banjarmasin, Prof. Henry? Mungkin. Dan kemarin itu saya lihat ternyata wakil direktur Krimsusnya itu mantan mahasiswa saya juga, yang baru saja setelah ini baru kemudian beberapa hari yang lalu terakhir udah diangkat menjadi Kapolres Banjarmasin. Iya. Artinya sebenarnya orang nggak, saya kenal juga. Jadi kalau Anda kenal sama Pak Kapolda. Saya tidak kenal secara langsung, tapi beliau itu wakilnya Ika Edwin. Dan teman saya itu ada sahabat dia. Saya mendengar dari sahabat saya itu sebetulnya Yuda ini orang baik. Suka dengar murotal. Ya udahlah. Banyak polisi baik. Udahlah, Bang Yuda kembalikan ini, apalagi yang ditangkap ini habaib. Udahlah, jangan ikut. Polisi baik itu banyak. Iya, ikuti hati nurani. Kadang-kadang kalau pemesannya itu punya pengaruh besar, jangan. Ya terpaksa kadang-kadang undang-undang yang sebenarnya tidak selayaknya dipakai, pasal yang tidak selayaknya dipakai. Itu yang terjadi gitu loh. Mas Jadi Prof. Henry menduga ini ada pemesannya. Sebesar kemungkinan ya. Pemesannya. Dan pemesannya itu pasti lebih berkuasa dari Kapolda. Biasanya yang bisa memerintahkan Kapolda ya pasti pemilik kekuasaan. Kasihan Pak Kapoldanya kan. Harus ikut arahan Pak Prabowo aja, ya kan? Prabowo nggak mau kok yang gini-gini. Saya yakin Pak Prabowo nggak mau. Iya, makanya ini kenapa kita perlu speak up, bersuara, karena tidak pantas lah undang-undang pasal yang sebenarnya memang dipakai untuk melindungi informasi elektronik dari serangan orang yang jahat, yang ingin mengganggu ekonomi digital, sebenarnya begitu. Dipakai untuk menjarakan orang yang nggak ada hubungannya dengan persoalan ekonomi digital, gitu loh. Tapi orang yang kritis, yang mengupload suatu foto dengan TikTok gitu, lalu dia dianggap mengubah-ubah informasi elektronik. Padahal kalau namanya pasal 32 pasal 32 yang namanya mengubah-ubah informasi elektronik itu, ya bukan seperti itu. Maksud misalnya begini, informasi elektronik yang diubah itu harus milik orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah milik siapa yang diubah-ubah? Oh, milik perempuan itu, gitu kan? Kalau fotonya, muatan fotonya memang fotonya perempuan itu, muatan fotonya. Tapi yang diupload itu bukan miliknya perempuan itu. Sama dengan foto saya, bisa saja ada di HP-nya Mas Setiardi. Boleh saja Mas Setiardi mendelete foto saya yang ada di sini. Walaupun itu foto saya. Itu bukan informasi elektronik milik saya ketika ada di tempatnya Mas Setiardi, walaupun foto saya. Muatannya foto saya iya. Tapi yang namanya informasi elektronik milik seseorang itu kalau kendali informasinya ada di saya atau ada di orang lain itu. Misalnya informasi yang ada di HP ini. Ini semua informasi yang ada di sini adalah milik saya. Walaupun fotonya Pak Jokowi ada di sini. Atau fotonya Sophia Latjuba karena ada di sini. Itu milik saya tetap. Nggak boleh dong Anda tiba-tiba pakai komputer, pakai keahlian Anda menghack, delete, ngerubah-ngerubah. Walaupun yang dirubah adalah foto orang. Foto yang ada di sini itu hanya muatan. Muatan konten. Yang disebut milik orang lain itu kendali informasinya. Jadi milik bank itu berarti kendalinya ada di bank. Nggak boleh diubah-ubah. Orang lain tidak berhak. Nggak berhak. Termasuk kontennya begitu ya. Nah, itulah makanya ini memang harus diperjelas itu. Jadi status disebut sebagai milik orang lain itu ditentukan berdasarkan kontrol atau penguasaan data, di mana data itu berada, itu ada di mana, bukan kontennya. Jadi kalau saya misalnya dikirimi video sama Mas Setiardi, saya nggak suka dengan video itu. Padahal video ini isinya Pak Jokowi, terus saya delete. Itu hak saya. Iya, karena sudah ada di saya. Walaupun ada fotonya Pak Jokowi atau videonya Pak Jokowi. Bukan berarti itu informasi milik Pak Jokowi, tidak. Itu dikendali saya ketika sudah dikirim ke saya. Sudah berada di device milik kita. Di device saya gitu. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak memiliki hak mengubah informasi yang ada di kendali saya atau di kendali orang lain. Jadi kalau misalnya saya mendapat WA gambar itu, boleh dong itu saya
Ubah. Iya, karena di kendali Anda. Iya. Gitu Itu tidak dianggap bukan bukan. termasuk. Kecuali itu informasi resmi yang kemudian katakanlah sengaja untuk mengaburkan yang resmi sama yang palsu gitu. Misalnya bank itu kan punya website ya. Website ada di mana-mana. Terus kita ubah-ubah websitenya lalu seolah-olah itu benar, itu asli hanya supaya kita dapat keuntungan. Kemarin tuh ada Yang typo, kalau typo beda lagi. Jadi misalnya contohnya begini. Kemarin itu ada kenal Pak Prof. Zudan Fakrullah ya. Iya. Dia dari BKN ya, teman saya juga itu. Iya. Dia itu diberitakan atau di websitenya itu seolah-olah beredar video mau menerima pendaftaran karyawan gitu. Prof. Zudan menerima pendaftaran karyawan. Padahal dia nggak buat. Nah, kalau seperti itu ada yang bikin, itu kan untuk menipu seolah-olah asli. Nah, itu kena pasal 35 itu. Pasal 35 yang tadi yang 12 tahun. Iya. Karena membuat data informasi digital yang seolah-olah asli, padahal enggak. Itu kena. Tapi kalau ini tidak ada sangkut paut dengan persoalan otoritas untuk menipu dan sebagainya, dan tidak ada sangkut paut terkait dengan data milik orang lain, informasi milik orang lain, ya nggak bisa. Nah, pasal ini kan sekarang ini banyak dipakai, termasuk kena si Tifa dan kena si Roy. Kita bergeser ke Mas Roy dan Tifa. Ya. Itu kan mereka berdua juga dikenai pasal 32, 35 Undang-Undang ITE, Prof. Henry. Saya lihat juga Prof. Henry sekarang sudah menjadi tim pembela atau apapun itu namanya. Nah, menurut Prof. Henry, yang terjadi pada Roy dan Tifa itu harusnya bagaimana? Sementara saya memang diminta untuk jadi ahli. Ya, dan saya Saya ini sekarang siapapun kalau ada yang butuh ya saya bantu. Kalau termul pun saya bantu gitu kan, istilahnya begitu. Karena supaya pasal ini tidak dipakai untuk sembarangan, disalahgunakan. Nah, Tifa dan Roy itu memang dikenakan pasal 32 dan 35. Padahal kan selama ini kan yang orang jadi marah sama Roy Suryo, juga mungkin Bu Tifa, itu kan karena dianggap dia memfitnah Pak Jokowi. Frame-nya kan kuat sekali itu. Memfitnah, mencemarkan nama baik, merendahkan serendah-rendahnya. Katakanlah orang setokoh seperti Pak Jokowi nggak dipercaya, ijazahnya asli kan, itu serendah-rendah. Bahkan ada yang mengatakan itu menghina UGM, walaupun nggak ada namanya organisasi itu bisa dihina dalam konteks hukum, nggak ada. Tapi kan itu yang muncul. Nah, kalau memang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik masih relevan, make sense, yaitu ya sudah buktikan saja. Yaitu ijazahnya asli, supaya nanti kalau memang mereka masih menuduh melakukan dibuat di pasar pramuka dan itu bisa kena pencemaran nama baik kan itu. Tapi yang dikenakan bukan itu yang 32, jadi masalah. 35. Yang dikenakan malah pasal 32 dan 35. Kalau pencemaran nama baiknya hanya pakai Undang-Undang KUHP 433. 433, 434. Tapi kemudian ITE-nya pakai 32, 35. Sama saja dengan ini pasal 32 tadi kan mengubah-ubah informasi elektronik milik orang lain. Pertanyaannya, yang diubah-ubah sama Tifa dan Roy itu informasi elektroniknya milik siapa? Apa milik Pak Jokowi? Saya mau tanya. Bukan. Apakah yang ada di akun Twitter Jokowi itu milik Pak Jokowi? Bukan. Dalam kendali Pak Jokowi? Bukan. Ya kan? Bukan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nggak main Twitter. Punya Dian Sandi. Milik Dian Sandi. Pertanyaannya, kalau dia milik Dian Sandi, apakah lalu berubah informasi elektronik yang diupload oleh Dian Sandi? Enggak. Saya buka masih ada. Berarti nggak berubah. Lalu yang diubah-ubah yang mana? Yang diubah, jadi pemilikan itu sekali lagi, pemilikan itu bukan berdasarkan kontennya, muatannya tentang foto siapa, bukan. Itu pengacara-pengacara yang kemarin ada profesor dan sebagainya, saya kasih tahu nih. Pemilikan itu ya, itu terkait dengan
siapa yang mengendalikan informasi elektronik ini? Iya, iya, iya. Akunnya Dian Sandi yang mengendalikan siapa? Dian Sandi. Iya, iya. Kalau akun Dian Sandi itu sama Roy Suryo dimasuki lalu diubah video atau foto gambarnya ijazah Pak Jokowi diubah-ubah Roy Suryo di akunnya, maka dia Pak Roy Suryo melanggar undang-undang ITE pasal 32. Iya, iya, Ya. iya. Ya nggak secanggih itulah Roy Suryo bisa menghack X gitu, nggak mungkin lah ya kan, nggak mungkin lah. Begitu kan? Atau ngerubah-ngerubah bahwa itu foto katakanlah foto wijasa itu adalah foto otentiknya Pak Jokowi. Iya, iya, iya. Itu basically itu. Kalau kemudian diubah jadi seolah-olah asli, pertanyaannya, apakah ada perubahan? Kapan yang asli seperti apa? Kapan dia diubah? Oleh siapa? Komputernya pakai apa? Kemudian berubah menjadi seperti apa? Itu undang-undang ITE itu semuanya harus dibuktikan seperti itu. Tidak hanya asal pakai pasal ini karena ini 12 tahun bisa dipidana. Tidak bisa seperti itu. Harus ada yang namanya metadata, harus ada namanya chain of custody. Jadi orang yang bertanggung jawab mengungkapkan tentang perubahan-perubahan itu secara teknologi. Oh, kita yang aslinya aja belum lihat kok. Ya makanya kan? Itu. Yang aslinya ijazah Pak Jokowi kan orang se-Indonesia belum lihat, Prof. Iya, makanya itu. Gimana dibilang mengubah ya kan gitu. Iya. Kan? Nah, ada 4 prinsip yang dimiliki oleh asosiasi polisi dunia terkait dengan data elektronik itu. Data elektronik itu kalau dijadikan alat bukti, ya, kalau betul-betul ada mengubah-ubah informasi elektronik kan ada alat buktinya. Itu pertama alat buktinya itu tidak boleh yang sudah rusak atau sudah berubah sebelum dikuasai oleh para penyidik. Jadi nggak boleh asal ngambil itu, nggak boleh, harus betul-betul di komputer atau di HP pelakunya atau HP korbannya. Harus dicari di situ. Yang kedua adalah harus ada orang yang kompeten menjelaskan perubahan-perubahan ini. Ahli digital, ahli forensik digital yang mengikuti, meneliti dari sejak ditemukannya alat bukti sampai perubahan-perubahan dan kemudian dibawa ke pengadilan. Itu harus ada yang menunjukkan. Jam berapa berubah, kapan, dari mana, alatnya apa, dipakainya di mana, dengan IP berapa dan sebagainya. Kemudian berubahnya seperti apa, harus menunjukkan. Ahlinya juga orang yang punya sertifikat. Yang berikutnya adalah prosedurnya itu saat mengumpulkan alat bukti itu dianalisis secara benar, dan ketika menganalisis itu dia tahu bahwa kenapa diubah seperti ini, kenapa diambil dengan cara seperti ini. Dia bisa memberikan semacam penjelasan tentang pentingnya untuk alat bukti. Dan ketika disidik penyidikan di polisi dengan yang ada di pengadilan harus sama datanya itu, alat informasinya itu. Jadi kalau informasi elektroniknya itu dikatakan adalah sebuah video misalnya begitu, nanti yang ditujukan diungkap di pengadilan juga harus video. Ini saya sampaikan seperti itu karena kasusnya Nikita Mirzani tidak seperti itu. Saya kebetulan juga bantu. Nikita itu dikenakan dia pemerasan, undang-undang ITE terkait dengan pemerasan 27B, seolah-olah dia memeras pakai video TikTok. Tapi yang ditampilkan di pengadilan, di PN maupun ketika banding gitu ya, banding kan hanya di PN-nya yang ditampilkan itu hanya screen capture, jadi bukan videonya. Kalau namanya pemerasan dengan TikTok dengan video, harus videonya yang diungkapkan supaya hakim bisa melihat benar pemerasan atau enggak. Karena pemerasan itu selalu ada ancaman, pakai kata-kata mengancam, kan melakukan perbuatan tertentu yang menakutkan di masa depan, ngancem gitu. Lalu ada pemaksaan, kamu harus kalau nggak mau awas ya, kamu harus bayar saya sekian-sekian, itu namanya pemaksaan. Lalu permintaan mendapatkan keuntungan, bayar sekian, tanggal sekian, misalnya begitu.
Nah, itu semua harus lewat, kalau memang ada videonya harus diungkap di pengadilan. Tidak boleh hanya screen capture atau hanya teks lalu kemudian ditulisi, nggak bisa. Jadi yang dimunculkan di depan hakim harus sama persis dengan faktanya dan sama dengan yang diambil oleh petugas digitalnya. Begitu. Tapi nampaknya memang teman-teman Mas Setiardi itu ketika di lapangan mengabaikan itu, menganggap mudah. Ini karena pesanan. Polisi Kadangkala gara-gara seperti itu lalu menganggap mudah. Saya yakin kawan-kawan di Polda itu kan pinter-pinter, Prof. Nggak mungkin dia, ini ngapain dia pasal 32, 35, pasti tahu bahwa ini tidak untuk peruntukannya lah kira-kira. Tapi masih dipakai. Ya, ini kan jadi tanda tanya kan. Iya, makanya harusnya kan kalau sudah seperti itu ya dia harus menyiapkan seluruh alat bukti itu benar-benar valid dan kuat, lengkap gitu ya. Di Sentul itu kan ada, Babakan Madang itu kan ada laboratorium forensik digitalnya tahu saya. Polri. Kebetulan kepalanya itu dulu juga pernah punya kaitan dengan perusahaan ITE. Jadi saya yakin kalau pakai itu akan lebih bagus. Ada pejabat yang tanggung jawab gitu loh tentang alat buktinya ini, kebenaran alat bukti bisa dibuktikan dari sebetulnya. Kronologinya mengambil dan sebagainya gitu loh. Jangan hanya sembarangan lalu kemudian nahan orang, itu kan zolim itu kalau seperti itu. Kalau sebetulnya kalau soal Roy Suryo dan Dr. Tiva itu kan gampang, bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan analog. Ya. Ya dong, kan itu bukan dokumen digital kan. Ya. Ya, nah, itu aja udah basic kan, bahwa pasti Roy Suryo dan Tiva tidak melakukan perubahan data digital karena walaupun misalnya dioprek-oprek ijazah Pak Jokowi misalnya ada nih, kan kita belum tahu ada atau enggak. Ya. Misalnya ada kan tidak berubah. Tidak berubah. Kan nggak berubah. Iya. Orang yang dioprek-oprek sama Roy Suryo katakanlah ini kok di laptop dia. Ijazah Jokowi di Solo atau di mana? Kalau ada, ya. Karena sebetulnya saya juga junior ya. Kalau beliau betul-betul kuliah di Gajah Mada kan saya 2 tahun di bawah Pak Jokowi. Ya ijazah kita ini ya analog, kertas. Iya. Mau diubah-ubah, mau dianalisis, tidak mau berubah. Ini ya nggak berubah, tinggal tunjukkan saja. Iya. Gitu kan? Ya kalau kita mau sederhana cara berpikir, kalau menurut Leo Tolstoy itu kebenaran, kejujuran itu memang sederhana, tunjukkan saja gitu kan. Dan itu akan lebih tidak menghabiskan waktu dan biaya. Iya. Tapi kalau harus berdebat, harus katakanlah dengan kerumitan hanya supaya tidak perlu menunjukkan dengan alasan macam-macam, ya akhirnya yang terjadi adalah pembelahan masyarakat. Ada masyarakat yang percaya, ada yang masyarakat yang tidak percaya, dan mereka sekarang ribut terus di media sosial. Kayak podcast seperti ini pasti ada yang pro, ada yang tidak. Ya hanya gara-gara persoalan nggak segera ditunjukkan. Ya sebenarnya kalau ditunjukkan, kalau saya Pak Jokowi ya, saya suruh ya udah ini ya, ijazah saya. Kalau ada. Silakan diperiksa, silakan. Kalau ada, Prof. Yang penting jangan rusak ya. Toh saya nggak akan ngelamar lagi. Ijazahnya kan udah nggak guna lagi sebenarnya. Boleh dikatakan, tinggal ini kan sudah nggak ada masa depan. Emang Pak Jokowi mau ngelamar lagi pakai ijazahnya yang lain kan? Atau ada lamaran yang lain perlu? Ada, mau ngelamar jadi ketua Dewan Pembina PSI. Kan nggak perlu pakai ijazah lagi. Nggak perlu ya. Nggak perlu. Pakai jaket gajah aja. Ya, gajah gitu kan. Iya, makanya kalau kejujuran, kebenaran itu sebenarnya sederhana dan mudah. Tapi ketidakjujuran itulah yang rumit dan membutuhkan berbagai energi, bahkan mungkin ya biaya untuk itu menutupi. Kata Leo Tolstoy. Menurut Leo Tolstoy. Masalahnya Pak Jokowi nggak baca Leo Tolstoy, bacanya buku Shinchan katanya. Komik Shinchan, jadi nggak baca Leo Tolstoy. Ini orang Rusia tahun 1884, dia nulis buku tentang A Confession, judulnya The Confession, pengakuan. Karena dia ini orang terkenal, kaya begitu, tapi dia merasa tidak bahagia hanya gara-gara dia kurang jujur gitu loh. Jadi ini pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kalau mau jujur, mau mengungkap kebenaran itu sebenarnya nggak rumit. Asal ngikuti moralitas, ngikuti agama, udah jujur. Berarti dengan kata lain, Prof ingin bilang kerumitan ini karena Pak Jokowi nggak jujur.
Bisa jadi orang punya persepsi seperti itu, boleh-boleh saja. Boleh kan? Persepsi atau pandangan kan nggak bisa Boleh-boleh saja. nggak bisa dipidanakan. Dipaksa, nggak boleh Iya. dipaksa. Kalau saya menganggap, oh Pak Jokowi ini nggak jujur, itu kan nggak bisa dipidana. Persepsi kepercayaan itu nggak Nah. bisa dipidana. Jadi kalau saya nggak percaya pada orang, lu dulu kamu percaya, kok sekarang nggak percaya, nggak bisa dipidana. Padahal Bahkan nggak percaya sama agama iya. pun nggak bisa dipidana. Ini Iya. kepercayaan gitu ya. Iya. Yang bisa dipidana itu kalau tadi misalnya menuduh dan tuduhan itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan kebenaran yang dia ketahui. Tapi karena jahat ingin menghancurkan tetap nuduh. Nah, itu baru kena pidana. Fitnah. Iya. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong 32, 35 ini kan banyak makan korban kelihatannya. Saran Prof Henry bagaimana? Ya, ini kalau dulu ya sebenarnya waktu zaman Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD itu bikin kesepakatan antara Kapolri, kemudian Jaksa Agung dan Menkominfo waktu itu. Kalau sekarang Komdigi. Tentang pasal-pasal yang seringkali diterapkan secara bermasalah atau keliru. Lalu bikin kesepakatan. Kebetulan saya waktu itu jadi ketua timnya yang ditunjuk sama Pak Mahfud untuk kalau pasal 27 ini apa saja yang bisa dipakai, kemudian indikatornya apa kalau pasal ini. Nah, waktu itu pasal 32 dan 35 ini belum kita bahas. Karena pasal 32 dan 35 itu jarang dipakai dulu. Karena kenapa nggak dipakai? Karena pasal 32 dan 35 ini benar-benar memang computer crime, kejahatan pada komputer. Kepada informasi jadi elektronik. nggak terpikir lah waktu itu. Nggak terpikir, karena memang hanya dipakai untuk para hacker. Kalau dia nyerang informasi elektronik yang ada di komputer, menyerang sistem elektronik yang ada di komputer, kan begitu. Atau mengubah-ubah informasi digital yang otentik diubah-ubah seolah-olah ada otentik yang baru. Misalnya tadi websitenya kantor lembaga tertentu lalu dibuat seolah-olah mau nerima karyawan atau mau jual ini, ternyata untuk nipu gitu kan. Itu pasal 35. Dan itu sangat fix, sangat tegas gitu. Dulu nggak kita buat. Nah, tahun 2021 Kapolrinya Pak Listio Sigit. Tanda tangan itu. Oh, dia tanda tangan? Iya, tanda tangan dengan Pak Burhanuddin juga, Jaksa Agung. Bahwa ini, tapi memang 32, 35 tapi belum. Tapi 32, 35-nya nggak masuk. Karena waktu itu memang belum kita lihat banyak masalah. Gitu. Yang banyak masalah pasal 27 ayat 3 waktu itu yang kita breakdown, kita beri pengertiannya dan kemudian masuk ke undang-undang baru. Harus dilanjutkan ini tugas. Itu harus dilanjutkan. Tim ini harus dibuat lagi. Dulu pasal 28 ayat 2 juga sudah. Hanya yang 32 dan 35 yang belum. Tapi saya pikir gini Prof ya mungkin ya. Mereka juga tahu ini di pengadilan bakal kalah. 32. Tapi yang penting orangnya ditahan dulu. Tahan dulu. Memang itu perilaku yang biasanya terjadi. Yang penting Babe Aldo ditahan dulu. Tahan dulu. Biar Babe Aldo nggak... Awalnya Roy Suryo kan juga mau ditahan dulu. Karena ini kan ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun. Iya. Itu niatnya. Itu. Makanya ini hakim juga harus mengerti dan paham bahwa pasal yang dipakai ini pasal yang tidak tepat. Tidak tepat. Iya, itu harus tahu itu. Iya. Makanya kalau nanti ada pra-peradilan atau ada pengadilan utamanya ya hakim juga jangan salah. Tapi ngeri juga ya Prof, berarti hukum atau undang-undang tidak untuk menegakkan keadilan. Tapi undang-undang dipakai untuk sebagai alat menekan jadinya ya. Ya kalau kita lihat kan memang sekarang ini kan boleh dikatakan satu, kontrol pada penguasa atau negara ini kan lemah sekali sekarang. Walaupun ada kebebasan media sosial ya, kebebasan media sosial, tapi kan yang terinstitusionalisasi secara politis katakanlah DPR. DPR kan agak jarang suaranya itu bertentangan berseberangan secara keras dengan penguasa. Katakanlah hampir semua RUU itu aman-aman smooth saja kan. RUU kepolisian. Malah banyak-banyakan. Iya kan? RUU kepolisian itu juga kontroversi seolah-olah hanya mau memperpanjang. Tiba-tiba di ujung jadi gitu. Bahkan partai politik sekelas PDIP aja ngikut gitu. Padahal orang menganggap bahwa PDIP ini oposisi, ternyata nggak ngikut. Berarti kan sama aja, saling mawon. Padahal
undang-undang polisi itu saya wawancara dengan wakil ketua Balek, Doli. Saya nggak tahu undang-undang ini, tahu-tahu jadi dia bilang gitu. Baik, badan Nah, itu kan legislatif berarti apa? DPR kita ini tumpul. Iya. Ya, karena apa? Karena katakanlah ketua-ketua fraksinya di bawah ketua umumnya bagian dari pemerintahan atau mungkin ya diem-diem mendukung atau tersandra. Kan itu soal lain. Tapi memang ada kritik, saya setuju tuh dengan salah satu ketua atau wakil ketua BEM ya di UI, bahwa hari ini tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ada adalah Dewan Perwakilan Partai. Yang ada cuma sekumpulan ketua umum partai. Jadi sekian ratus anggota DPR itu tidak berfungsi sebetulnya. Ya, mereka takut kalau kan masih sekarang kan PAW. muncul lagi ada PAW, ada. Ketika mereka daftar caleg, mereka sudah tanda tangan bersedia di PAW setiap saat. Ya, itu problem itu. Artinya kontrolnya ada di. Itu soal lain. Nanti umum. Kita ngobrol di. Tapi ini ada kaitannya ketua umum kan. Iya. Nah, ketika kemudian suara secara institusional itu lemah, maka ya suara yang lain adalah suara media massa dan suara media sosial. Obor rakyat. Media massa kita tahu bahwa banyak saham-saham media-media besar sudah dimiliki oleh orang yang terkait dengan pemerintahan. Ini fair-fair aja. Ya mungkin ada 1-2 yang masih enggak yang masih agak frontal berani gitu. Tapi kan suaranya yang lain-lain kan sudah boleh dikatakan juga tidak sekeras atau sebebas di media sosial. Nah, hanya media sosial gitu loh. Media sosial termasuk adanya obor rakyat. Menyala abangku. Menyala. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir, Prof. Tapi sekali lagi media sosial bisa diancam lewat undang-undang ITE tadi. Ya, kan ada Prof Henry. Nanti kalau ada apa-apa Prof Henry jadi saksi ahli bahwa konten ini tidak boleh dikenakan pasal 32 35 ya kan gitu kan. Prof, ini terakhir, kita kan berkawan sejak 2012. Kita sama-sama bikin satu perusahaan, sama-sama komisaris waktu itu. Tahun 2014 kita pisah jalan lah ya. Banyak orang bilang dulu Prof Henry ini pembela Jokowi nih, termul. Sekarang balik badan. Nah ini saya pengen dapat pencerahan juga nih. Kenapa tiba-tiba Prof Henry bersikap kritis kepada katakanlah Pak Jokowi yang dulu sempat Prof Henry dukung? Oh, kalau itu kan persoalannya saya waktu itu ada di pemerintahan. Tapi saya masuk pemerintahan bukan karena Pak Jokowi, ingat ya? Iya. Saya menjadi staf ahli menteri itu karena diusulkan oleh menteri saya di era Pak SBY. Menteri saya waktu itu Profesor Dr. Muhammad Nuh. Pak Nuh. Jadi sejak tahun 2007 yang ngajak saya Pak Nuh, yang teken SK saya Pak SBY. Staf ahli. Ya, sebagai staf ahli. Di era Pak Jokowi, saya tetap di pemerintahan. Sebagai aparat pemerintahan, otomatis saya juga menyesuaikan diri dengan pemerintahan itu sendiri. Dan ini memang presiden waktu itu presiden kita. Jokowi presiden dan kita. Dan terpilih secara konstitusional. Dan belum ada isu ijazah palsu. Belum ada isu ijazah palsu. Bahkan waktu itu kita untuk melihat Jokowi ini hopes, harapan Indonesia. Karena apa? Dengan demokrasi yang sudah menjadi sistemnya Indonesia, orang kecil seperti Jokowi pun bisa jadi presiden, kan begitu kan? He was nothing. Dia itu awalnya kan nothing. To be something, menjadi sesuatu yang itu kan akhirnya kan ya kita lalu bangga lah waktu itu ya. Apalagi membangun infrastruktur yang cukup besar. Tapi kan di belakangan kan kita tahu bahwa banyak masalah. Bahwa Pak Jokowi itu flip-flop. Ngomong ini aslinya bergunian beda gitu kan. Ngomong anaknya nggak maju, ternyata dimajuin. Ngomong anaknya cuman dagang pisang dan martabak, ternyata kemarin ada kaitannya dengan utang sekian triliun. Iya. Itu kan ini kan kita tahu perkembangannya. Kemudian membangun infrastruktur memang bagus ya, sampai sekarang pun bisa kita nikmati. Tapi ternyata hutangnya melebihi dari yang kita bayangkan dan sebagainya. Belum lagi adalah persoalan ijazah dan sebagainya itu. Maka ketika saya melihat bahwa ini banyak hal yang saya secara pribadi tidak bisa lagi percaya. Dan percaya tidak percaya itu kan urusan saya. Saya memang tidak percaya lagi. Bukan karena saya nggak dapat apa-apa. Banyak yang nganggap, ini karena nggak dapat jabatan. Loh, di era Pak Jokowi itu saya nggak pernah jabat.
Iya, 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 iya. Jabatan saya adalah jabatan yang sudah lama. Dari zaman Pak SBY. Dari zaman Pak SBY. Ketika kita jadi komisaris itu bukan zaman Pak Jokowi Iya, itu. iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Jokowi saya 10 tahun di era Pak Jokowi saya nggak pernah jabat. Tapi saya ada di pemerintahan yang memang mereka juga masih mempertahankan saya gitu loh. Iya, Kalau iya. suruh pulang ya pulang kan gitu kan. Kembali jadi dosen. Jadi dosen. Nah, Iya, sekarang iya. saya udah jadi dosen. Iya, Ketika iya. saya udah balik jadi dosen ya apa adanya saya ungkap. Iya, iya, iya. Termasuk dulu saya punya pengalaman apa dan sebagainya, termasuk katakanlah hal-hal yang menurut saya sejak dulu ada masalah ya saya ungkap. Itu bagian dari upaya saya untuk ya mungkin kalau dianggap saya dulu kenapa di pemerintahan diem gitu ya kalau di pemerintahan memang harus begitu. harus Bahkan ikut. malah Iya. bahkan saya waktu itu banyak menjadi juru bicara. Iya, iya, Juru iya. bicara dari kementerian, Iya, saya iya, tampil, iya. saya Iya, iya, iya. debat sama Rocky Gerung, Iya, iya, debat iya, sama Fadli Zon, Iya, iya, ya iya. kan? Duh, banyak lah gitu seperti itu. Ya itu konsekuensi dari jabatan saya kan. Iya, Sekarang sudah tidak memiliki jabatan itu, saya kembali ke kampus ya saya harus fair dan lebih Iya, iya, iya. balance lah. Gitu. Iya, itu Kalau Pak Jokowi benar, saya katakan benar. iya, iya. Memang Pak Jokowi punya kelebihan juga bangun infrastruktur. Siapa sih yang Iya, nggak iya. suka dengan bangun infrastruktur? Walaupun utangnya lebih Walaupun besar. utangnya gitu kan. Iya, iya, iya. Ada masalah-masalah besar yang di balik itu juga ada gitu. Oke, Prof. Henry. Ya. Kawan-kawan, ini luar biasa. Ternyata kalau udah lama nggak ketemu, kita terakhir ketemu 2014 kayaknya ya kan? 2014 Iya. karena Anda punya obor rakyat, saya menjauh. Iya. Waduh, alhamdulillah ini dan lagi-lagi dipertemukan lagi di Obor Rakyat. Kawan-kawan, mudah-mudahan pandangan-pandangan dari Prof. Henry Subiakto ini bisa mencerahkan terutama para APH kita. Bahwa penerapan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE ini yang bicara adalah orang yang terlibat dalam pembuatan. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman dulu, Prof. Ya.